Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bersyukur karena kasih setia Tuhan yang menjaga dan memelihara kita sampai saat ini. Mari saya mengajak saudara Bapak Ibu untuk kita boleh berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini Engkau boleh berkati kami. Kami percaya kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari Yeremia pasal yang ke-43, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Dan saya akan membacakan di ayatnya yang kedua. Maka berkatalah Azaria bin Hosaya dan Yohanan bin Kareah serta semua orang congkak itu kepada Yeremia, "Engkau berkata bohong. Tuhan Allah kita tidak mengutus engkau untuk berkata, janganlah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Alkisah diceritakan sepulang dari sawah, kerbau rebahan di kandang dengan wajah lelah dan nafas yang berat. Lalu datanglah seekor anjing dan kerbau berkata, "Ah temanku, aku sangat lelah. Aku boleh besok aku mau istirahat sehari saja." Lalu anjing ini pergi dan di tengah jalan dia berjumpa dengan kucing. Lalu anjing berkata, "Tadi saya ketemu kerbau. Katanya dia besok mau istirahat dulu. Sudah sepantasnya sebab bos kasih kerjaan terlalu berat." Kemudian kucing yang mendengar dari anjing lalu dia juga menceritakan kepada kambing. Kerbau komplain, bos kasih kerjaan terlalu banyak dan berat. Besok dia gak mau kerja lagi. Kemudian kambing pun ketemu dengan ayam dan dia bilang, kerbau gak seneng kerja dengan bos lagi. Mungkin dia sudah ada kerjaan yang lebih baik. Ayam pun berjumpa dengan monyet dan dia bercerita pula, kerbau gak akan kerja lagi untuk bos dan mau kerja di tempat lain. Saat malam, monyet bertemu dengan si bos dan berkata, "Bos, si kerbau akhir-akhir ini sudah berubah sifatnya dan mau tinggalin bos untuk kerja di bos yang lain." Mendengar ucapan monyet, sang bos marah besar dan tanpa konfirmasi lagi, dia langsung menyembelih si kerbau karena dinilai telah berkhianat kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mungkin kisah ini terlihat lucu. Kok bisa ya begitu? Ya bisa, karena hal ini sangat mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Ada istilah mengatakan begini, titip uang bisa berkurang, titip omongan bisa bertambah. Dan inilah yang terjadi di dalam kehidupan ini. Memfitnah, menambah-nambahi omongan sehingga hal-hal sesuatu yang harusnya tidak terjadi bisa terjadi. Demikian juga hal ini terjadi di dalam pelayanan Yeremia. Ketika umat datang kepadanya meminta petunjuk, apa ini pesan Tuhan buat kami? Kami mau taat, kami mau melakukannya. Kemudian Yeremia pun minta kepada Tuhan apa yang seharusnya dilakukan oleh umat. Dan umat berkata, apapun yang Tuhan sampaikan kami akan taat dan melakukannya. Dan ketika Yeremia menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan, sungguh sesuatu yang tidak dibayangkan, di mana mereka malah menuduh Yeremia berkata bohong dan Tuhan tidak mengutus Yeremia. Saudara tahu konsekuensi yang terjadi ketika
Azaria bin Hosaya dan Yohanan bin Kareah ini mengatakan hal yang demikian. Ada banyak orang yang akhirnya tidak taat, bahkan melakukan apa yang mereka mau, bukan yang Tuhan mau. Dari firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa untuk menerima, meyakini sebuah kebenaran bukan hal yang mudah. Tetapi untuk menerima sebuah berita yang tidak benar dan yang mungkin salah seperti kisah di atas tadi jauh lebih mudah dan benar. Ada banyak umat pada saat itu akhirnya tidak lagi mendengar firman Allah, melainkan lebih mendengar apa kata orang yang ada pada saat itu. Mereka tidak lagi taat kepada firman Tuhan, tapi mereka lebih taat kepada pemimpin-pemimpin yang ada pada saat itu. Akhirnya mereka pun mengalami apa yang harus mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita hari ini? Mari kita percaya dan belajar taat kepada firman Tuhan. Ketika kita bergumul di hadapan Tuhan, ketika kita meminta petunjuk, bimbingan dari Tuhan, dan ketika Tuhan berbicara kepada saudara, mari saudara kita taat untuk melakukannya. Mungkin hal itu tidak enak, mungkin hal itu tidak membuat saudara nyaman, tetapi ketika itu firman Tuhan buat kita, mari kita melakukannya dengan taat. Jangan sampai kita justru mengalami sesuatu hal yang sebenarnya tidak harus kita alami karena ketidaktaatan kita. Dari Yeremia kita belajar menyampaikan kebenaran walaupun dia tahu akan difitnah, disalah mengerti, bahkan disalahpahami. Belajar dari Azaria dan juga Yohanan. Belajarlah menyampaikan pesan dengan benar. Karena ketika pesan yang kita sampaikan itu salah, bukan hanya berdampak kepada satu orang, tetapi kepada banyak orang. Omongan tidak bisa lagi dicabut, apalagi ketika omongan itu sudah menyebar kemana-mana. Oleh sebab itu hati-hati di dalam menyampaikan sebuah berita atau kebenaran. Ada istilah zaman sekarang, saring sebelum sharing. Mari dari beberapa kebenaran hari ini kita boleh belajar. Tuhan, terima kasih. Ajar kami lebih berhikmat. Di dalam kami hidup takut akan Engkau. Ajar kami dengar-dengaran akan firman-Mu dan ajar kami taat akan firman-Mu. Ajar kami juga melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ketika kami menyampaikan kebenaran, ajar kami menyampaikan kebenaran dengan utuh. Dan biarlah apa yang kami sampaikan itu juga boleh meneguhkan iman kami. Sebagai para pendengar atau penyampai berita, ajar kami juga saring sebelum kami men-sharingkannya. Sehingga kami tidak terlibat menjadi orang-orang yang memberitakan ketidakbenaran. Di zaman sekarang ini seringkali hal ini terjadi. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami umat-Mu, anak-anak-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran dengan benar. Kami berdoa dan memohon berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.